Itu faktor pertama, bahwa dewan jurinya itu menjadi faktor surprise atau faktor kejutan. Yang kedua tentunya ini menunjukkan tingkat keseriusan dan kredibilitas dari award yang diselenggarakan oleh SWA gitu. Karena berarti ini tidak main-main loh, ini sesuatu yang serius dan terlihat dari kualitas dewan juri, terlihat dari tingkat kualitas pertanyaan-pertanyaannya. Halo pemirsa, selamat datang kembali di podcast kesayangan kita dari Redaksi SWA yang membahas tentang seputar dunia bisnis, transformasi, kepemimpinan, dan best practice dari para eksekutif perusahaan. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat lovely karena beliau adalah Direktur Keuangan atau Chief Financial Officer dari Home Credit Indonesia dan mencapai beragam prestasi. Sebelum saya memperkenalkan tamu kita, saya juga ingin menyapa, saya akan didampingi oleh pemimpin redaksi Majalah SWA yaitu Kusnan M. Jawahir. Saya memanggilnya Mas Kusnan. Selamat datang Mas Kusnan. Dan tamu kita kehadiran juga dari Mbak Sylvia Lajuarni, CFO dari Home Credit Indonesia ya. Selamat siang Mas Vicky. Makasih banyak Mas Sylvia. Pak Kusnan, selamat siang. Bu. Terima kasih banyak atas waktu dan undangannya. Mas Kusnan, ini kan kita bahas tentang sajian utama ya dari Majalah SWA yang terbit di Februari ini, yaitu Best CFO. Tapi kita juga akan mengulas kenapa sih para CFO ini sangat meminati ajang ini dan bagaimana prosesnya. Tapi sebelum ke situ kita juga pengen dengar cerita dari tipis-tipis nih dari Mbak Sylvie nih. Ya Mbak Sylvie, Home Credit ini kan perusahaan pembiayaan berbasis teknologi ya. Betul. Kalau udah kayak gitu dengernya, wih digital, inovatif, kreatif gitu. Nah itu kan tapi banyak tantangannya ya. Maksudnya digital juga harus compliance dengan GCG, juga harus bisa memanjakan nasabahnya. Nah, betul. Apa nih Mbak Sylvie yang bisa dipetik dari tahun lalu tuh Mbak Sylvie? Walaupun kan pitung pembiayaan kan tumbuh ya gitu ya. Betul. Mungkin pembelajaran ataupun tantangan yang harus dihadapi banyak ya. Tapi secara garis besar tantangan utamanya tentunya bagaimana caranya sebagai perusahaan Home Credit Indonesia bisa terus bertumbuh dan pertumbuhannya itu berkelanjutan. Kira-kira gitu ya Mas Vicky. Dan untuk bisa terus-menerus bertumbuh berkelanjutan di pangsa pasar yang sangat dinamis seperti Indonesia nih, ada beberapa hal yang memang kita harus senantiasa fokus untuk bisa menjadi yang terbaik. Nah, salah satunya memang untuk Home Credit yang sedang menjadi fokus utama kami, terutama di tahun lalu di 2024, adalah bagaimana caranya kami di saat yang bersamaan bisa terus mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar di dunia offline sambil secara simultan terus-menerus berkembang sehingga bisa juga menjadi pemain yang signifikan dari sisi online. Jadi memang pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, profitable, dan bermanfaat tidak hanya untuk Home Credit, tapi juga untuk pemegang saham, untuk masyarakat terutama di Indonesia, itu menjadi titik fokus kami. Mbak Sylvie kan sebagai CFO nggak hanya ngotak-ngatik kas atau arus kas keuangan ya. Udah zaman now nih udah para pemegang saham meminta hal yang lebih gitu ya. Betul. Kabarnya Home Credit Indonesia itu punya program yang bisa jadi benchmarking dipresentasikan di Bangkok ya. Betul. Nah itu inovasi apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa nih? Oke. Jadi tadi sempat menyinggung tentang kas ya. Tetap aja tapinya kas is king ya. Cash is king. Kas rajanya gitu ya. Jadi itu tetap menjadi salah satu fokus utama kami. Tapi memang yang tadi disebutkan berhasil menjadi proyek percontohan itu adalah bagaimana bagian keuangan bisa mengorkestrasikan semua hal-hal penting di dalam perusahaan supaya kita bisa memitigasi faktor risiko secara cepat dan kemudian bereaksi secara cepat juga gitu. Jadi misalnya seperti apa? Kita mengantisipasi, kok kita lihat sepertinya ada tren bahwa
pasar penjualan untuk handphone dan gadget di Indonesia sepertinya mengalami penurunan. Terus kita semua tahu di bulan Desember ada sedikit kendala dengan Apple misalnya. Nah, supaya kita bisa menghadapi resiko penurunan tersebut, apa yang harus kita lakukan ya, sehingga tidak mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan, baik dari sisi tingkat keuntungan maupun dari tingkat kepuasan pelanggan. Jadi kami melihat semua secara menyeluruh, kemudian melakukan action ataupun brainstorming terhadap strategi dan aksi apa yang harus dilakukan bersama dengan direktur-direktur yang lain, sehingga sebelum masalahnya itu terjadi kita sudah bisa mengantisipasi terlebih dahulu. Jadi kira-kira itu yang dilakukan saat itu, Mas Vicky. Dan terhadap hasil dari pengorkestrasian tersebut memang kita mengalami pertumbuhan keuntungan yang sangat signifikan di 2024. Bikin happy ya. Bikin happy dan bikin happy banget ya. Mungkin tingkat kepuasannya itu karena kan sebetulnya tadi kan kita tujuan utamanya kan untuk delivering stakeholders value. Jadi kita bilangnya stakeholder nih, bukan cuma pemegang saham, tapi juga terutama pelanggan kita, terutama juga pegawai-pegawai kita. Sehingga yang bikin happy tentunya ketika orkestrasinya bisa berhasil dengan baik, sehingga terus give back-nya bisa terjadi terhadap seluruh lapisan stakeholders. Jadi tentunya sebagian diberikan dari sisi return on equity terhadap pemegang saham. Tapi terus apa yang bisa dilakukan untuk pegawai? Kita ingin tingkat kesejahteraan pegawai kita dari tahun ke tahun meningkat. Kita ada give back juga nih ke pegawai. Kemudian apa yang di give back terhadap komunitas? Nanti kita ngomongin misalnya soal ESG. Kemudian apa yang diberikan terhadap regulator? Karena kita memandang regulator juga bagian dari stakeholders kita. Secara bersama-sama misalnya dengan OJK, dengan teman-teman dari SWA atau yang lain, kita ingin berperan serta secara aktif untuk bisa memajukan Indonesia dari sisi financial literasi keuangan, dan juga dari sisi financial inclusion, inklusi finansial. Dan itu dimungkinkan ketika orkestrasinya berhasil, perusahaannya mendapatkan keuntungan yang sifatnya jangka panjang atau sustainable, sehingga mainin porsi-porsi tersebut jadi lebih fleksibel gitu, Mas. Lebih proper ya, Mbak ya? Lebih proper, betul. Ngomong tentang tadi sempat strategi ya, tapi saya sebelum bertanya lagi bergeser ke Mas Kusnan nih sebagai pemberi informasi Majalah SWA. Sebenarnya Best CFO itu apa sih? Bisa dijelasin sedikit aja Mas Kusnan ke pemirsa. Ya, kita menyelenggarakan program ini kan sudah cukup lama ya, kira-kira sudah lebih dari 10 tahun gitu ya. Dan dari dulu sih peran CEO kita sudah lihat bahwa memang sangat strategis di perusahaan gitu ya. Tapi perkembangan kesini itu justru makin strategis gitu ya. Jadi dengan perubahan bisnis yang begitu cepat gitu ya, mau nggak mau perusahaan harus bertransformasi, dan CEO tidak hanya ngurusi soal keuangan aja, tapi juga harus involve dalam transformasi itu. Maka CEO sekarang kan juga dituntut tidak sekedar tahu soal pembiayaan, soal risiko, tapi juga harus paham soal bisnisnya itu sendiri gitu. Jadi memang tuntutan CFO itu luar biasa sekarang. Kemudian teknologi, penamaan teknologi itu juga harus diadop sama CFO, dan makanya CFO sekarang juga harus juga belajar soal teknologi, harus punya hubungan yang erat dengan CIO. Nah, isu yang belakangan ini juga kan soal ESG. Nah, itu juga harus berperan juga CFO bagaimana mengintegrasikan ESG itu ke dalam manajemen keuangan itu sendiri. Nah, itu memang tantangan yang luar biasa sih. Mungkin nanti Bu Sylvie bisa mengeksplorasi pengalamannya seperti apa gitu. Jadi isu CFO itu ya memang makin menarik karena perannya itu makin strategis gitu ya di perusahaan. Jadi CFO itu harus reskilling dan harus memperkaya skill-skillnya gitu ya sekarang gitu ya. Nah, kalau SWA kan udah 10 tahun ya menyalakan Indonesia Best CFO ya. Kalau Mbak Sylvie ini bagian dari pemenang ya dari Indonesia Best CFO 2024. Nah, sebelum ditetapkan pemenang, apa sih tahapannya itu Mas, supaya pembaca tahu bahwa Indonesia Best CFO ini melalui
jalan yang berliku ya, Mas Silvi ya. Gimana gitu? Ya. Screening awal tetap kita lakukan ya. Perusahaannya tentu harus bertumbuh ya, harus bagus ya. Kalau kondisinya bagus kan nggak lucu juga gitu menempatkan CFO-nya sebagai CEO terbaik gitu ya. Kemudian dari sisi governance perusahaannya juga harus komplit terhadap berbagai aturan gitu ya, yang terkait sama pengelolaan perusahaan itu awal gitu ya. Kemudian kan ada bikin materi paper dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk Word juga nggak masalah gitu ya. Dari situ kemudian kita lihat siapa yang kira-kira kita ajukan untuk di proses penjurian. Nah, di proses penjurian nanti ya kita melibatkan para juri-juri yang bukan sembarangan juri. Bukan kaleng-kaleng ya. Kayak sidang skripsi. Nanti Bu Silvi bisa cerita pengalamannya di saya sama senior-seniornya gitu kan. Ada profesor ya, bisa disebutin Mas Kusnan. Ada Profesor Joko Wintoro itu dari Prasetya Mulia, kemudian ada Profesor Roy Sembel kan dari IPMI ya, IPMI Business School. Kemudian ada Pak Rinaldi Firmansyah, pernah jadi Direktur Keuangan Telkom, kemudian jadi Dirut Telkom, kemudian sekarang jadi Komisaris di Indonesia Infrastruktur kalau nggak salah. Kemudian ada Pak Pilih Purnama, sekarang jadi pemegang saham di Merdeka Battery Material, dan dia juga orang venture capital sih ya. Dia punya semacam lembaga keuangan yang invest ke perusahaan. Artinya dewan jurinya Pak Kusnan lupa satu, ada Pak Kusnan juga. Oh, Pak Kusnan juga ya. Oh, Pak Kusnan sempat cicet juga nanya-nanya ya. Nah, itu menarik nih tentang pengalaman tadi kayak ujian skripsi ya. Tapi sebelum ke situ kita pengen bertanya dulu. Jadi para pemenang itu dinilainya apa sih Mas Kusnan pas yang mungkin bisa disimpulkan ya Mas Kusnan ya? Ya begini ya, tantangan yang dihadapi sekarang kan luar biasa gitu. Secara umum seperti itu. Tapi setiap perusahaan kan punya spesifik challenge ya, pasti kan seperti itu. Jadi kemampuan dia berinovasi untuk mengatasi tantangan tersebut itu, kemudian juga hasilnya seperti apa itu yang jadi poin besar dari penilaian ini gitu ya. Jadi memang hasilnya harus bukan sekedar saya melakukan ini untuk ini, tapi hasilnya seperti apa itu harus bisa dilihat gitu. Ada beragam variabel dan ada outputnya ya gitu ya. Dan outputnya kayak tadi ya disebutin tadi, selain bertumbuh bisa jadi benchmark dari regional ya gitu ya. Tapi menarik nih suasana batin dan vibes-nya Mbak Silvi kita ditanyain ya sama para prof ya. Kita harus break dulu, tapi sebelum break jangan lupa ya like, subscribe, dan komen podcast dari Redaksi Siswa. Dan jangan lupa ini edisi terbaru dari majalah Siswa Indonesia Best CFO. Ini banyak cerita-cerita inspiratif selain Mbak Silvi, banyak dari CFO lainnya ya. Betul. Dan dari pandangan dari para juri. Nah, ini bisa dibeli di marketplace, di antaranya Tokopedia, bisa juga hubungin kantor majalah Siswa. Nah, sebelum tadi bicara suasana batin ya Mbak Silvi. Kita break dulu sebentar. Pokoknya pemirsa tunggu dulu, kita akan kembali. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa_media_inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.
Oke pemirsa, kembali lagi dari Redaksi Siswa. Kita akan bahas lagi, tadi kepotong di sesi 1 itu tentang suasana batin dan vibes-nya Mbak Sylvie nih. Tapi sebelum itu, welcome back nih ya. Welcome back, terima kasih. Mbak Sylvie, gimana kok bisa dianggap kayak sidang skripsi? Kayaknya udah biasa ngadepin orang-orang atau impostor gitu loh. Waduh, ada beberapa hal nih ya. Pertama, udah lama nggak dapat pengalaman. Iya. Mau presentasi, tapi siapa yang ada di balik layarnya tuh jadi surprise. Okay. Jadi sebelum itu saya tanya tuh sama tim marketing kita di kantor, ada namanya Pak Yodi. Pak Yodi, jadi siapa nih jurinya? Gitu. Wah, sampai last minute nggak dapet. Jadi preparationnya tuh jadi nggak bisa underpinning. Kita jadi nggak bisa duga-duga kan. Misalnya, oh jurinya Bapak A, dia backgroundnya seperti ini. Oh persiapannya jadi kira-kira harus seperti ini nih. Oh kalau jurinya B, persiapannya harus seperti ini. Ketika itu menjadi faktor elemen surprise atau kejutan, itu yang jadinya bikin seru Mas Vicky, karena berarti manuvernya ketika lagi penjurian jadi harus lebih canggih gitu. Emang Mas Firan nggak memberitahukan dewan jurinya ke peserta ya Mas? Itu kejutan untuk ini. Woi, surprise gitu ya Mas? Tapi itu justru yang bikin seru ya. Ya gimana? Dan itu faktor pertama, bahwa dewan jurinya itu menjadi faktor surprise atau faktor kejutan. Yang kedua tentunya ini menunjukkan tingkat keseriusan dan kredibilitas dari award yang diselenggarakan oleh SWA. Gitu. Karena berarti ini tidak main-main loh, ini sesuatu yang serius dan terlihat dari kualitas dewan juri, terlihat dari tingkat kualitas pertanyaan-pertanyaannya, dan tidak hanya ternyata itu menjadi satu arah di mana cuma bisa jurinya yang nanya sama Sylvia jawab terus ya udah stop. Tapi saya merasa itu jadi ada interaksi dua arah. TikTokan Mbak ya? Ya, jadi dan itu luar biasa sih Pak Kusnan ya, dan tentunya dewan jurinya itu buat saya komplit nih perwakilannya. Ada dari akademisi yang tentunya sangat paham sekali tentang teori keuangan, teori bisnis, tapi juga ada praktisi, orang-orang yang memang sudah berhasil di bidangnya masing-masing dari sektor yang berbeda-beda, baik dari sektor pemerintahan dan sektor swasta, sehingga itu mencerminkan tentunya kualitas dari penyelenggaraan dan pemilihan award SWA ini. Jadi pada saat penilaian itu Mbak Sylvie nggak bisa relax and Rolex dong? Waduh. Under pressure banget dong? Kalau relax sih iya, Rolexnya belum. Apa mau dikirim? Jadi di saat itu under pressure gitu ya Mbak? Ada Gimana Mas yang Firan? selalu ditanya gitu, gimana creating leaders. Nah, itu selalu pertanyaan itu, karena sebagai pemimpin juga punya kewajiban seperti itu. Sementara kondisi sekarang kan challenging sekali, gimana menciptakan leader-leader untuk bisa berperan bagus di era kedepannya kan. Itu kan harus agile, terus pemahaman terhadap teknologi itu harus ditanyain ya ke Mbak Sylvie. Ditanyain ke semua juga, ke semua peserta. Mbak Sylvie gimana jawabannya waktu itu? Agak berkulik-kulik atau gimana? Enggak juga sih ya. Jadi I believe tentunya salah satu peranan seorang pemimpin adalah keberhasilan mereka dan fokus dan perhatian mereka untuk bagaimana bisa menyerahkan tongkat estafetnya ke generasi selanjutnya gitu. Jadi memang di Home Credit kita melihat ini secara sangat serius. Jadi kita memang mencari talent-talent tersebut terutama untuk menjadi calon pemimpin di area keuangan dan operasi di Home Credit yang terdiversifikasi. Jadi saya punya 6 direct report yang report langsung ke saya. Ke-6-6-nya itu memang begitu berbeda. Diverse, baik dari sisi pengalaman pekerjaan sebelumnya, tingkat kekuatan masing-masing, jadi jagonya masing-masing apa. Ada satu juga yang kebetulan bukan orang Indonesia, sehingga membawa diversifikasi yang beragam, karena kita percaya tingkat keberagaman itu akan menghasilkan kualitas performance yang jauh lebih baik. Dan kita memberikan pelatihan-pelatihan, baik itu internal maupun eksternal, untuk meyakinkan diri kita bahwa mereka dari hari ke hari terus-menerus belajar.
Karena relevansi itu yang paling penting. Mereka mungkin jago 10 tahun yang lalu, tapi kalau nggak upgrading skillnya secara kontinu, lama-lama obsolete ya Pak Kusnan ya. Lama-lama jadi kadaluarsa ya. Iya, jadi kudet. Kudet nggak sih? kurang update gitu Dia ya. nggak boleh kudet. Jadi artinya apa yang disampaikan oleh Mbak Silvi, Mas Kusnan, itu bagian dari transformasi. Kreating itu kan bagian dari transformasi dan digitalisasi ya, optimalisasi digitalisasi agar operasionalnya dari home credit ini terus berjalan sesuai target gitu ya Mas ya. Yang pertanyaan-pertanyaan juri. Nah, para juri ini selain bertanya tentang hal ini, apa sih Mas yang mungkin bisa di-highlight sih Mas secara umumnya gitu Mas? Secara umumnya kepada peserta BCFO. Iya, tadi sempat disinggung ya, kompleksitas tantangan itu yang dihadapi itu. Kemudian solusi-solusi yang diambil untuk memecahkan setiap tantangan itu ya, seperti itu, dan hasilnya seperti apa. Semakin kompleks, justru terus pasti makin tertarik gimana gitu. Jadi kalau dilihat yang skornya tinggi, memang kompleksitas yang dihadapi luar biasa. Gitu ya. Nah, dari seluruh kandidat yang dinilai ya, Mas Kusnan, apa sih yang membedakan para CFO ini dibandingkan CFO lainnya gitu Mas, yang bisa digarisbawahi oleh para juri ya? Kan Mas Kusnan ikut penjurian juga ya, nanya-nanya juga ya, nanya juga sadis gitu ya, gitu ya. Gimana Mas? Ya itu ya, ya tadi kemampuan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada sekarang, kemudian beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang sekarang itu jadi poin penting gitu. Kemudian membangun tim yang agile, kemudian bagaimana dia harus menjalankan training yang sesuai dengan kebutuhan sekarang. Orang keuangan harus ngerti teknologi, orang keuangan harus paham bisnis. Nah itu jadi poin. Di poin tambah ya. Oke. Nah tadi Mbak Silvi juga udah ngomong selain menjadi direktur keuangan, menjadi direktur operasional ya. CFO itu menghadapi berbagai tren ya, selain tadi yang Mas Kusnan bilang ya. Dan tren yang sekarang kan bagian dari program Net Zero Emission Indonesia di 2060 ya, dan dibantu oleh Home Credit dan kawan-kawan bisa 2050 kan. Nah itu kayak dengan ESG. Nah gimana nih Mbak Silvi, Home Credit? Oke, ESG itu ada di core DNA-nya, nggak cuma Home Credit, tapi karena kita sekarang juga menjadi bagian dari MUFG ya. Iya. Jadi di tahun 2023 kebetulan perusahaan diambil alih oleh MUFG Group yang masuk melalui Kung Sri Bank di Thailand, pemegang saham utamanya, kemudian juga dengan Adira Finance di kepemilikan lokalnya, sehingga sebagai part dari MUFG Group, kita memang mempunyai agenda internal untuk bisa berperan serta secara aktif di area ESG. Nah, dari sisi finance dan operations ada beberapa nih Mas Vicky yang kita sudah berusaha lakukan sedikit demi sedikit. Salah satunya tentunya terkait dengan pemilihan partner di finance dan operation, partner-partner yang memang bekerja sama dengan kami, misalnya siapa? Partner bank. Ketika kita mencari bank partner untuk bisa menyediakan pendanaan untuk perusahaan ya, funding gitu. Kita sudah memiliki 2 bank partner yang kontraknya itu memang kita tanda tangani secara ESG konsep. ESG konsepnya seperti apa? Misalnya penyaluran pendanaannya itu kita utamakan untuk UMKM, kita utamakan untuk perempuan di Indonesia, dan sehingga kita bisa juga berperan serta lebih aktif dari sisi financial inclusion, karena seperti kita ketahui OJK sudah sering share di acara-acara mereka bahwa dari sisi inklusi sayangnya perempuan di Indonesia memang masih kalah lumayan jauh nih dari laki-laki. Nah, kita pengen berperan serta secara aktif, sehingga 2 kerjasama kita dengan bank partner itu ESG kontrak. Kemudian dari sisi partner vendor atau supplier atau pemasok, kita juga mulai menjalankan ESG. Salah satunya adalah kita bekerja sama dengan Hewlett Packard Indonesia melalui Berka untuk memiliki kontrak, kita bilangnya device as a service, di mana mulai tahun lalu Home Credit kita tidak memanage semua desktop, laptop dan devices in-house atau kita manage sendiri, tapi kita berikan kepada pihak lain dengan klausul-klausul ESG. Misalnya
produknya itu ya harus diproduksi secara konsep ESG dari sisi environment, dari sisi supaya mendukung agenda environment green concept. Misalnya itu juga salah satu yang kita usahakan. Kemudian dari sisi social responsibility kita juga memastikan bahwa tiap tahun kita memprioritaskan giving back to the community yang mendukung acara social responsibility. Kita melakukan banyak kegiatan literasi keuangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap responsible financing, karena kita di Home Credit pengennya kita bertumbuh sejalan dengan masyarakat Indonesia, literasi keuangannya juga bertumbuh. Jadi responsible financing concept itu salah satunya. Selain itu juga acara-acara kita banyak mendukung bagaimana caranya masyarakat Indonesia bisa menjadi lebih sehat. Misalnya kita mulai tuh diversifikasi usaha, kita mulai melakukan pendanaan untuk electric bike misalnya. Supaya inisiatifnya lumayan banyak ya. Yes. Jadi kira-kira gitu, Mas Vicky. Mas Kusnan, dari penjabarannya Mbak Sylvie ini apa yang bisa dipetik untuk para CFO koleganya ya, atau para pembaca ya? Dari Bu Sylvie, dari CFO lain gitu ya, karena bekal yang sekarang ada mereka sebenarnya kan cukup komplit ya. Transformasi tahu, bisnis tahu, kemudian digital juga tahu, di samping yang basic yang keuangan pasti tahu. Selain proyeksi ke situ, tapi Mbak Sylvie dan teman-teman juga dulu melaksanakan berbagai program ESG ya yang berdampak kepada community gitu, masalah literasi keuangan, UMKM. Jadi para UMKM yang mendengar ini, wih jangan lupa nih cek-cekin ya ke kantornya Home Credit, ada Mbak Sylvie dan teman-teman, silakan untuk pembiayaan ya Mbak ya, karena UMKM suka guru ekonomi Indonesia. Ya kan Mbak? Kita makin jajan pertumbuhan ekonomi Indonesia makin tinggi kan Mbak ya, intinya gitu Mbak ya. Jadi UMKM khususnya perempuan, nggak hanya perempuan sih, semuanya silakan kalau mau mencari pembiayaan untuk ekspansi Home Credit. Nah, aku mau ngomong lagi tapi kita terbatas oleh waktu. Tapi untungnya offline bisa lanjut lah. Bisa lanjut lah ya. Online kita bisa hangout, chat dan sebagainya. Tapi sebelum kita tutup, terima kasih ya pemirsa, podcast dari Redaksi Siswa ini emang selalu memberikan insight story. Sebelum kita tutup, mungkin Mbak Siti mau sharing apa cerita kepada pemirsa? Oke. Pertama-tama tentunya terima kasih kepada teman-teman dari SWA, tidak hanya sebagai pribadi karena bisa berpartisipasi di acara pemilihan Best CFO di 2024, tapi juga karena kontribusinya yang signifikan untuk terus memajukan dunia usaha di Indonesia ya. Karena kalau nggak salah udah 19 tahun, betul ya Pak Kusnan, untuk pemilihan BCF. Iya. Sekitar 13-14 tahun. 13-14 tahun secara konsisten melakukan hal ini, dan ini sangat terkenal nih di dunia kita, di dunia teman-teman finance, bahwa kualitas pemilihan SWA itu memang luar biasa. Jadi bukan sesuatu yang main-main gitu ya. Dan ini jelas berkontribusi karena terus jadi memacu keinginan baik teman-teman yang sudah menjadi CFO untuk bisa menjadi terpilih misalnya, atau menginspirasi untuk talent-talent di bidang keuangan di seluruh Indonesia untuk suatu saat bisa mudah-mudahan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ajang pemilihan dari SWA. Jadi jelas kontribusinya itu ada untuk memajukan dunia keuangan di Indonesia. Terima kasih banyak Mbak Sylvie. Oke pemirsa, terima kasih atas partisipasinya menyimak dari Redaksi Siswa dari awal sampai akhir. Terima kasih Mas Kusnan sebagai member Redaksi Majalah Siswa. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Mbak Sylvie. Semoga Home Credit makin melejit. Home Credit ada ininya loh. Ada tagline-nya. Apa boleh Mbak? Boleh silakan Mbak. Ya? Jadi kalau aku bilang Home Credit bisa jadi, nah Mas Kusnan sama Mas Vicky bilang jadi bisa. Boleh nggak? Oke ya, ayo 1, 2, 3. Home Credit bisa jadi. Jadi bisa. Baik, pemirsa, kita akhiri pembincangan menarik ini. Kita pasti akan mengulas lagi tema-tema menarik dari seputar dunia bisnis, kepemimpinan, transformasi, dan sebagainya. Sampai jumpa
dan saya mengucapkan bye-bye.